Selamat datang di SMP Negeri 2 Sragen, sekolah menengah pertama yang mendapatkan nilai akreditasi A yang berada di perpustakaan sekabupaten Sragen. Dan ini dia sekolah kami. Fasilitas yang modern dan sangat bagus untuk para murid-murid. Ini adalah satu contoh puisi kontemporer. Apa harap kalian paham tentang puisi jenis ini. Satu hal yang ingin Papa sampaikan ke kamu. Ya, ini adalah hasil ulangan kalian. Mau tahu siapa yang mendapatkan nilai terbaik? Dek Fatkan mendapatkan nilai terbaik. Tepuk tangan untuk Dek Fatkan. Dalam ulangan kali ini masih ada beberapa dari kalian yang mendapatkan nilai di bawah rata-rata. Terutama Dek Dimas. Papa tahu kamu masih baru di SMP ini, tapi pesan Papa, manfaatkan fasilitas yang ada di sekolah ini. Ada perpustakaan, ada gedung olahraga, ada lab komputer, dan masih banyak lagi. Persiapkan untuk ulangan bab berikutnya. Pekan depan kita akan ulangan lagi. Murid baru, ngapain baca buku? Percuma, nilaimu gak bakal naik. Kamu sekolah di sini aja gak pantas. Betul tuh, dasar murid baru. Gak usah so rajin deh, mending main aja sana. Aku kan cuma mau mencoba lebih baik. Emang itu salah ya? Kamu itu salah, biar bisa ngalahin orang kayak aku. Udahlah, terima nasib aja. Gak usah didengerin mas, mereka cuma iri karena mereka takut bersaing, karena kamu memiliki semangat yang tinggi. Aku cuma capek, Rik. Mereka itu benar. Aku nggak sekitar mereka. Kamu mungkin bisa pergi ke perpustakaan, di sana sangat tenang dan banyak buku yang bisa kamu cari lalu baca. Aku biasanya sepulang sekolah selalu di situ. Tapi hari ini aku tidak bisa menemanimu karena aku ada acara lain. Santai, Rik, nggak apa-apa. Muna. Kenalin nih, ini Dimas. Dimas, ini Muna, duta perpustakaan di sekolah kita. Duta perpustakaan? Iya. Jadi tugas aku tuh buat teman-teman biar bisa akrab sama buku. Iya tuh, biasanya Muna itu kalau ada acara sekolah yang literasi begitu, dia pasti yang mimpin. Dan ini ada buku bagus, cocok buat kamu belajar. Makasih. Iya, sama-sama. Oh iya, buat tugas videonya, gimana kalau kita buat vlog? Oh iya, aku udah nemu tempatnya. Gimana kalau kita kerjasama dan kamu juga ikut ke tim aku ya? Ya, Rik. Anak, sebelum Papa akhiri pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, Papa sampaikan satu kabar gembira. Bahwasannya nilai tertinggi ulangan pada ulangan kali ini diraih oleh Dimas. Pantang menyerah, kemudian memanfaatkan segala yang ada di dalam sekolah, maka prestasi akan muncul. Demikian pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Tetap semangat untuk semuanya. Papa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beneran nih, nilaiku 92. Ingat ya Dim, kamu itu cuma beruntung. Dimas, kamu gak bisa dapat nilai lebih tinggi dari kita. Nyontek kan pasti? Enggak kok, aku tuh belajar di perpustakaan setiap hari. Alah,
Nilai gede karena lagi beruntung aja. Seru nih kayaknya ngebak di sini. Iya nih tempatnya bagus. Ya. Oke, ini jadi gimana, Rik? Oke, kita mulai ambil videonya dari sini ya. Dimas ambil narasinya, Muna ambil data sejarahnya, dan aku bakal videoin. Oke. Woi! Ngapain kalian ada di sini? Ini tuh wilayah kita. Gak sopan tahu datang-datang langsung ke lapak. Bener kata Didan. Kita udah nyiapin konsep taman ini dari lama. Cari tempat lain aja deh. Lagian kita dapat ide ini juga dari hasil baca buku. Tuh anak aku gitu, yakin dimasukin dalam video. Gini loh guys, kita kan di sini sama-sama belajar. Mending kalian cari tempat yang lebih unik deh. Unik dari mana? Ini tempat udah paling strategis. Ya elah bro, mau rebutan beginian? Nggak dewasa banget sih. Maksudmu gimana? Udah nggak usah ribut. Di deket taman ini ada masjid yang tua banget. Bisa tuh dijadiin konten, apalagi ada perpustakaan kecilnya. Literasinya dapat banget tuh. Lah. Arep pindah, ribet pol. Aku wis golek sejarah taman iki. Mbok suruh pindah ke masjid. Ya kesel. Tenang Mas Didan, aku ada e-book tentang sejarahnya. Tinggal baca, shoot, komplit deh. Tuh lupa ada duta perpustakaan di sini. Fat, dan ayolah. Ya udahlah, aku ngikut aja biar ngeditnya cepet. Nah, gitu dong. Muna, Dimas, ayo. Ada tempat yang tak pernah benar-benar sepi, meski seringkali terlupakan. Taman Krido Anggo, sebuah ruang hijau di tengah kota Sragen. Bukan sekedar tempat istirahat, tapi ruang belajar yang terbuka. Di balik rindangnya pepohonan, ada cerita lama yang berembus bersama angin. Aku pertama kali tahu kisah taman ini dari halaman buku tua di perpustakaan sekolah kami. Tempat di mana sejarah disimpan rapi, menunggu dibaca, dipahami, dan diceritakan kembali. Namun, kisah kami belum selesai di sini. Tak jauh dari sini, berdiri sebuah masjid tua. Dan di sanalah temanku dan timnya akan melanjutkan cerita tentang ilmu yang tak hanya ditulis, tapi juga dihayati. Tersembunyi di balik tembok tua ini ada lebih dari sekedar tempat ibadah. Masjid besar Kauman Sragen ini saksi bisu perjalanan zaman, tempat jiwa dan ilmu bertemu dalam hening. Tak banyak yang tahu bahwa di sudut bangunannya berdiri sebuah perpustakaan kecil. Buku-buku dengan halaman menguning tapi penuh makna tentang sejarah, kebudayaan, dan keyakinan yang mengakar kuat di tanah ini. Kami datang bukan hanya membawa kamera, tapi juga rasa ingin tahu. Dan yang kami temukan adalah pelajaran yang tak bisa dicari di mesin pencari. Bahwa belajar bukan sekedar membaca, tapi tentang menyentuh sumbernya, memandang langsung jejak masa lalu, dan membawanya pulang dalam hati. Taman dan masjid, dua tempat, satu tujuan. Kami berbeda, tapi disatukan oleh keingintahuan yang sama. Karena literasi bukan hanya tentang buku, tapi tentang pelajaran, rasa, dan kebersamaan.